Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Walau banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita hadapi, tidak jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Pergumulan kita setiap hari banyak, pergumulan Anda, pergumulan saya juga banyak, tetapi kita tetap semangat belajar firman Tuhan. Tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan masih berikan hari kepada kita untuk belajar. Hari ini kita akan belajar dari Matius 12, lanjutan kemarin tentang tanda Yunus. Kita akan belajar ayat 41 dan 42. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi yang kita pelajari dari dua ayat ini adalah yang pertama tentang Yunus dan Niniwe. Yunus yang berkhotbah kepada Niniwe. Yang kedua ayat 42 adalah tentang Ratu Sheba atau Ratu dari Selatan yang mengunjungi Salomo. Dan kemudian di kalimat terakhir masing-masing ayat Yesus berkata, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya Yesus sedang menunjuk dirinya sendiri. Sedangkan yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yesus juga menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat ini, sepintas ayat ini sulit dimengerti. Tetapi kita mendapatkan sedikit cahaya terang pada saat kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Jadi pesan saya tetap sama, hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya, jangan mencopot ayat keluar dari konteksnya. Kemarin ada orang yang menyampaikan firman tentang ketakutan. Ketakutan itu dikatakan ketakutan adalah roh. Ya, saya tidak menyalahkan, tetapi itu terjadi dan itu dimungkinkan pemahaman seperti itu karena kita mencopot suatu ayat dari konteksnya. Cobalah perhatikan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudah. Lalu perhatikan kitab ini kitab apa? Tujuannya apa? Itu sebabnya belajar itu perlu. Jangan Anda berkata, ya saya tidak belajar saudara, jangan pakai otak, ya itu keliru. Kita mesti belajar. Kalau sudah tahu kita ini tidak tahu, ya kita harus belajar. Jangan kita lalu berkata, saudara jangan pakai logika, jangan pakai otak. Ya, kalau kita tidak boleh pakai otak, untuk apa Tuhan memberikan kepada kita otak? Tentunya untuk kita belajar. Firman ada untuk dipelajari. Firman ada bukan untuk diotak-atik semaunya kita, tetapi firman ada untuk kita belajar. Nah, mari kita belajar ayat-ayat ini sesuai dengan konteksnya. Konteksnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Guru, berikanlah kepada kami tanda. Maksudnya supaya mereka bisa menjebak Yesus melalui tanda yang diberikan Yesus. Nah, kemudian Yesus menjawab, kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus yang 3 hari 3 malam akan berada di perut bumi dan kemudian akan dibangkitkan. Maksudnya Yesus sedang berbicara, kalau kamu mau minta tanda ya aku akan mati tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah maksudnya Yesus. Nah, Yesus menjawab bahwa angkatan ini tidak akan diberikan tanda. Kenapa? Karena mereka degil hati. Karena mereka keras hati. Mereka tidak pernah mau mendengar dan mereka tidak pernah mau percaya sekalipun Yesus sudah melakukan tanda-tanda. Nah, kalau kita membaca sedikit mundur ke ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa orang-orang pada waktu itu sedang melihat Yesus dan mereka berkata, mungkin dia adalah Mesias. Ayat 23 ya, ayat 24. Lalu orang Farisi itu berkata, enggak, dia itu melakukan segala sesuatu
dengan kuasa penghulu setan, kuasa Beelzebul, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu konteksnya. Jadi konteks membantu kita untuk mengerti apa yang sedang kita baca. Contohnya, coba ayat 41 dan 42 ini kita keluarkan dari konteksnya. Maka artinya bisa bermacam-macam. Ada yang kemudian mensimbolkan, melambangkan semuanya juga bisa. Tetapi ayat ini adalah ayat yang jelas, manakala ditempatkan sesuai dengan konteksnya. Nah, maksudnya apa? Yesus sedang ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu dan kepada kita sekalian bahwa mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang degil, orang-orang yang tidak mau percaya. Itu sebabnya dibandingkan dengan peristiwa pada waktu Yunus berkhotbah kepada Niniwe, Niniwe bertobat. Kemudian datangnya Ratu Sheba, ratu dari selatan kepada Salomo. Nah, mari kita cek, mari kita pelajari bersama-sama. Kalau kita belajar ayat 41, 42, kita melihat di sini kenapa Yesus memakai Yunus. Nah, coba perhatikan bahwa Yunus hanyalah seorang manusia. Dia berkhotbah kepada kota Niniwe. Niniwe itu di Assyria, dan kita melihat bahwa Assyria atau yang seringkali disebut Asyur, ya. Dan kota Niniwe bertobat. Tetapi Kristus, Yesus Kristus, dia anak Allah. Dia turun dari sorga, berkhotbah kepada manusia. Tetapi orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat menolaknya. Nah, itu sebabnya Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Lagi, Yunus adalah orang asing di Niniwe. Dia berada di antara orang-orang asing. Tetapi Yesus datang kepada miliknya sendiri. Yesus bukan orang asing. Mereka tahu, mereka melihat Yesus setiap hari. Tetapi ketika dia khotbah kepada orang-orang Yahudi, justru mereka tidak mau bertobat. Yunus berkhotbah hanya dengan satu khotbah singkat. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Lalu orang Niniwe bertobat. Yesus mengajar dan memanggil orang-orang itu setiap hari. Mereka tidak mau bertobat. Lalu Yunus tidak memberitakan apapun kecuali murka dan kehancuran yang akan datang kepada kota Niniwe. Yunus tidak menyampaikan bagaimana mereka harus bertobat, jalannya bagaimana. Tidak ada. Tetapi Yesus justru memberikan jalan-jalannya, memanggil mereka supaya mereka bertobat dan seterusnya. Tetapi toh mereka tidak mau bertobat. Yunus tidak melakukan mukjizat apa-apa untuk mengkonfirmasi pesan-pesannya kepada kota Niniwe, mengkonfirmasi bahwa dia diutus oleh Allah kepada kota Niniwe. Tetapi Niniwe bertobat. Sedangkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, Yesus telah mengadakan banyak mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, yang buta melihat, tetapi toh mereka tidak percaya. Bagaimana dengan kita? Mungkinkah kita ini seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu? Yesus sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, tetapi kita masih menutup mata, mengeraskan hati, dan kita tidak percaya. Atau kita tidak mau belajar menurut atau memberikan diri kita kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan ayat 42? Dikatakan tentang Ratu Selatan, bukan Ratu Pantai Selatan ya. Ya, tapi Ratu Selatan, berbicara tentang Ratu Sheba yang dipercaya datang dari Ethiopia, walaupun para pakar atau teolog-teolog modern ada juga yang berkata Ratu Sheba datang dari Yaman. Tetapi saya lebih setuju dengan penafsiran yang berkata bahwa ratu ini datang dari Ethiopia. Nah, Ratu Sheba datang ke Salomo tanpa undangan karena dia ingin melihat hikmat Salomo. Tapi Ratu Sheba mau datang. Sedangkan Anda dan saya, sedangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat itu bukan datang dengan sendiri. Mereka diundang oleh Yesus untuk di kakinya, datang di kakinya, mengikut dia, mendengarkan firman-Nya. Tetapi masih terus mengeraskan hati. Apalagi dengan apa yang terjadi dengan Ratu Sheba. Kalau kita membaca di situ, Salomo
hanyalah orang berhikmat. Tetapi Ratu Sheba berani datang, mau datang kepada Salomo. Sedangkan Kristus, dia bukan sekedar orang berhikmat. Dialah hikmat yang sesungguhnya. Kalau dibandingkan dengan Salomo. Nah, tadi dikatakan Yesus berkata, yang lebih besar dari lebih besar, yang lebih daripada Yunus ada di sini. Kemudian Yesus berkata tentang ayat 42, yang lebih besar dari Salomo ada di sini. Maksudnya Yesus. Lalu Ratu Sheba mengalami banyak kesulitan untuk datang menemui Salomo. Dia adalah seorang wanita. Perjalanannya panjang untuk menemui Salomo. Dia seorang ratu, meninggalkan negaranya sendiri. Bagaimana dengan rakyatnya? Ditinggalkan begitu saja. Dan sekarang kalau kita bandingkan dengan Yesus, kita sebetulnya tidak memiliki banyak hambatan untuk datang kepada Yesus. Yesus ada kok. Orang-orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya mereka tidak punya hambatan untuk datang kepada Yesus. Ratu Sheba berani datang kepada Salomo. Tapi mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak mau datang kepada Yesus? Ratu Sheba datang dari ujung bumi, butuh waktu berhari-hari untuk bertemu dengan Salomo. Tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Sebetulnya kita jauh lebih mudah daripada Ratu Sheba kalau kita mau datang kepada Yesus. Yang terakhir, nampaknya kebijaksanaan yang diperoleh Ratu Sheba hanyalah filsafat dan politik. Tetapi hikmat yang bisa kita dapat dari Kristus adalah hikmat dan keselamatan yang jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan Ratu Sheba dari Salomo. Itu sebabnya pada hari ini saat kita menyaksikan channel dan video ini, kembali saya mengundang dan menantang Anda sekalian. Adakah di antara kita yang masih mengeraskan hati? Tuhan sudah memakai segala cara. Yesus yang lebih besar dari Salomo ada di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus yang lebih besar dari Salomo ada di antara kita hari ini. Rohnya dan firman-Nya ada di antara kita dan terus memanggil kita. Bahkan channel video yang sedang Anda saksikan hari ini adalah juga alat Tuhan untuk memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang masih terus mengeraskan hati? Berapa banyak di antara kita yang tidak mau mendengarkan suaranya, padahal dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita masih merasa terlalu berat untuk bertobat? Menanggalkan segala kenikmatan duniawi, menanggalkan segala sesuatu yang kita cintai dengan daging kita ini. Kenapa kok kita ini tidak mau mengikut Yesus? Mengapa kita ini, ya kalau mungkin ikut Yesus ya separuh-separuh, kaki yang satu di gereja, kaki yang satu di dunia. Atau kalau kita ikut Yesus ya, kalau hari Minggu jadi orang Kristen, hari Senin sampai Sabtu jadi orang lain. Jadi orang-orangan mungkin. Kenapa itu masih terjadi dalam hidup kita? Jangan sekedar beragama Kristen. Pintu anugerah masih terbuka bagi Anda dan saya. Jangan sekedar beragama Kristen, jangan sekedar menjadi anggota gereja. Mari serahkan hidup kita sepenuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki untuk mengikut Yesus, menjadi muridnya. Hidup mengikuti teladannya, mentaati perintahnya. Hidup sebagai orang beriman, bukan sekedar beriman kalau hari Minggu. Hidup beriman artinya iman kita diperlihatkan, iman kita dibuktikan melalui perbuatan, melalui kata dan tindakan sehari-hari. Mari serahkan hidup kepada Tuhan. Yesus ada di tempat ini. Yesus sedang berbicara kepada saudara melalui channel ini untuk memanggil kita, mengiring dia,
bertobat, dan mengikut Dia dengan segenap hati. Kiranya Tuhan menolong kita terus untuk kita makin hari diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Belajar bagaimana mengikut Yesus yang sesungguhnya. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar datang di gereja, bukan sekedar aktif di gereja, lompat-lompat di gereja, bukan sekedar jadi pengurus gereja, aktivis gereja, tapi sungguh-sungguh hidup menurut apa yang Tuhan mau, bagaimana kita hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami terus untuk kami mau dan menyerahkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan bagaimana kami harus hidup. Tolong kami supaya bukan hanya menerima Yesus melalui mulut dan perkataan kami, tapi kami menerima Yesus melalui hati kami yang diwujud nyatakan melalui perbuatan kami sehari-hari. Tolong kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa dan sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan hari ini.